Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Manginang, masih di video sermon Jamita Sekolah Minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Manginang, terima kasih untuk setiap komentar dan kerinduan dari Bapak Ibu untuk semakin mengerti akan firman Tuhan yang mau kita jelaskan kepada anak-anak tentunya Manginang ya. Tetaplah bercermin kepada firman Tuhan, gumuli firman Tuhan. Saya hanya memberikan penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk membantu persiapan kita. Mari Sermon Keluaran 1 ayat 12 sampai 22. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa dengan awal mula cerita perjalanan panjang bangsa Israel, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Disinilah permulaan itu, dan setelah ini maka Musa muncul menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita sampaikan kepada anak-anak dari firman Tuhan ini? Nah, saya mau menekankan dua hal yang boleh kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Nah, di sini kisah ini anak-anak Israel lahir, dan jika anak laki-laki perintah Fir'aun dibunuh, dan jika perempuan dibiarkan hidup. Nah, yang menonjol dari kisah ini yang bisa kita jelaskan, ajarkan kepada anak sekolah minggu adalah karakter bidan-bidan yang menolong perempuan Israel bersalin. Nah, Manginang, jelas di sini dikatakan bidan-bidan itu takut akan Allah, ya. Berapa kali tadi dikatakan di sini, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, ya. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Nama bidan itu di sini dijelaskan, satu bernama Shifra dan yang satu lagi bernama Pua. Nah, Manginang, karakter takut akan Tuhan, ya. Bidan-bidan ini takut akan Allah. Nah, apa artinya takut akan Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Kami mengatakan bahwa arti dari takut akan Tuhan itu bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang jahat dan yang tidak jahat, mana yang layak dan yang tidak layak,
mana yang pantas dan yang tidak pantas. Bidan-bidan ini takut akan Tuhan. Mereka melihat bahwa perintah Firaun itu tidak baik. Ya, perintah Firaun itu tidaklah baik, sehingga mereka tidak menurutinya. Nah, maka kita ajarkanlah kepada anak-anak sekolah minggu kita. Yang pertama, takut akan Tuhan harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus sejak dia dari kecil. Apa itu takut akan Tuhan? Mana yang baik dan yang tidak baik. Nah, kita boleh memberikan tugas semacam tugas ya, membuat daftar perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik, atau anonim ya, baik dan yang tidak baik. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudara. Amanginang. Yang kedua, upah bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jelas dikatakan di sini, Tuhan memberkati Shifra dan Pua. Tuhan memberkati bidan-bidan itu. Ya, karena apa? Karena mereka takut akan Tuhan. Maka Tuhan senantiasa akan memberkati anak-anak yang takut akan Dia. Ya, Tuhan senantiasa menyertai orang-orang yang takut akan Tuhan. Di sini, karena mereka takut akan Allah, maka Tuhan membuat mereka berumah tangga. Itulah berkat yang diberikan Tuhan kepada Shifra dan Pua. Karena mereka takut akan Dia dan tidak menuruti perintah Firaun. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bolehlah kita ingatkan anak-anak kita. Jangan sekali-kali mereka menuruti perintah yang tidak baik. Ya, mengenangnya? Kita ingatkan anak-anak itu. Jangan pernah sekalipun mereka mengiyakan, melakukan perintah yang tidak baik. Entah dari siapapun itu. Ya, dari siapapun itu. Jangan mau melakukan perintah yang tidak baik. Yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah perintah Tuhan. Perintah yang baik. Ya, nasihat-nasihat yang baik. Nah, kembangkanlah Manginang sesuai dengan kondisi sosial anak-anak sekolah minggu kita, bagaimana kehidupan sosial mereka, bagaimana situasi yang mereka hadapi. Jangan lupa Manginang, doakan anak-anak sekolah minggumu. Tugas tanggung jawab guru sekolah minggu adalah mendoakan anak-anak yang dilayaninya supaya Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka. Jangan lupa agenda sekolah minggu, buku agenda sekolah minggu, Alkitab dan alat peraga lainnya. Sebentar lagi sudah bulan 12. Salam Sunedesis. God bless you non-stop.